Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam dan juga ihsan, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tetap tercurah limpahkan pada baginda alam yang senantiasa menjadi rahmatan lil alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zamannya kebodohan, hingga zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu ini. Ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini sudah sepatutnya kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam memiliki suri tauladan yang terbaik untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang membawa kita umat Islam keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Lantas, apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW adalah keteladanan beliau. Pada bulan suci Ramadan, beliau senantiasa meningkatkan kedermawanannya di bulan suci Ramadan ini. Beliau lebih dermawan daripada sahabat-sahabatnya, lebih dermawan daripada para khalifah. Maka inilah yang patut kita contoh dan kita pelajari atau kita teladani di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW adalah beliau memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW selalu menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, terkhususnya pada malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan beliau selalu bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Seperti halnya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahul Muslim. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya, terutama pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ayah bunda sekalian dimanapun antum semua berada, sudah sepatutnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang sangat berharga di bulan suci Ramadan ini tidak ada manfaatnya untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Yang ketiga, yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW adalah beliau selalu menjaga perkataannya dari perkataan dusta, dan juga beliau menjaga perbuatannya dari perbuatan yang keji. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuhri wa amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari.
yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga perbuatan keji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, maka jagalah lisan kita semua, maka jagalah perbuatan kita. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk perbuatan atau mengatakan hal yang dusta, bahkan untuk mengejek, bahkan untuk mengolok-olok saudara kita, bahkan untuk berbohong, bahkan untuk ghibah. Dan ketika di bulan suci Ramadan ini, marilah kita melakukan perbuatan yang insya Allah yang menuju atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melakukan ibadah sunnah ataupun ibadah-ibadah yang bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berbau maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang bisa kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu lemah lembut dan selalu meningkatkan kesabarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menanamkan nilai-nilai kesabaran ketika berada di bulan suci Ramadan, terutama ketika dalam posisi ibadah puasa. Maka dari itu kita sepatutnya mengikuti dan meladani sifat Rasulullah yang lemah lembut, entah kepada keluarga kita, entah kepada saudara-saudara kita, entah kepada sesama muslim yang ada di sekitar kita. Dan sudah sepatutnya juga kita selalu meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi ujian di bulan suci Ramadan ini. Ayah bunda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 poin di atas yang telah saya sebutkan tadi, marilah kita sama-sama berubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi dari bulan ataupun tahun sebelumnya. Karena jika kita mengamalkan suri toladan yang 4 yang saya katakan tadi, kita berharap bahwasanya kita mendapatkan keberkahan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.